Halo guys, kembali lagi bersama saya Andi Sepudin di YouTube The Saib Channel. YouTube yang selalu memberikan informasi kepada teman-teman semua, baik itu reaction, tutorial ataupun vlog-vlog keliling Indonesia. Nah, kalau kemarin-kemarin saya mau selalu memberikan video reaction, baik itu reaction dangdut ataupun reaction lagu-lagu pop yang dibawakan oleh artis-artis Indonesia ternama. Nah, kali ini saya akan memberikan membahas tuntas seputar YouTuber, karena menjadi profesi seorang YouTuber itu sekarang sudah banyak diminati oleh baik itu kalangan artis ataupun bahkan pejabat, bahkan kalangan kita sebagai bukan artis, bukan pejabat, bukan public figure, kita sekarang sudah banyak sekali orang yang masuk ke ranah itu. Nah, di video kali ini saya pasti akan membahas tuntas terkait YouTuber dan sudah mendapatkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Instagram saya. Jadi kalau misalkan untuk kali ini mungkin videonya agak panjang, sekitar setengah sampai 1 jam. Kenapa? Karena pertanyaan yang masuk itu sangat banyak. Gak apa-apa guys, walaupun banyak yang nanya, dan saya juga mohon maaf kalau ada pertanyaan teman-teman yang nggak terjawab atau tidak terbacakan pada kesempatan kali ini. Bisa kita sama-sama kupas tuntas di video-video berikutnya. Pertanyaan pertama, pengalaman di YouTube dan cara mendapatkan 1000 subscriber. Nah, memang persyaratan sekarang itu agar kita mendapatkan agar kita bisa lolos monetisasi itu harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini yang menjadi persyaratan dari semua YouTuber. Mungkin kalau di kalangan public figure ini sangat mudah karena sudah banyak followers, sudah banyak pengikut. Tapi kalau kita dari nol merintis, dan ini sangat lumayan susah gampang. Dibilang susah ya, kalau kitanya punya kualitas ya gampang. Dibilang gampang ya memang buktinya saya juga mengalami hal itu. Pengalaman saya semenjak saya di YouTube, saya gabung di YouTube itu bulan Juni tahun 2020. Dan sekarang 2 bulan setelah itu alhamdulillah selesai. Dan untuk mendapatkan 1000 jam tayang itu alhamdulillah dengan mudah dan alami. Kalau saya sih tidak menganjurkan untuk teman-teman untuk support save atau untuk beli dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman beli subscribe atau beli jam tayang, sebenarnya sah-sah saja, tapi konsekuensinya setelah teman-teman nanti dimonetisasi, kalau lolos monet setelah dimonetisasi, maka akan viewersnya itu nggak sebanyak yang pada saat kalian beli. Karena penonton karena subscriber yang ada di dalam channel teman-teman itu semuanya subscriber, tapi bukan yang masuk atau yang hobi di video teman-teman. Beda halnya dengan subscriber alami. Ketika teman-teman ngupload satu video, contoh misalkan video yang rame, misalkan video, kalau saya sih reaction, misalkan reaction lagu musik misalkan, ada orang yang subscribe secara alami. Kenapa dia subscribe itu? Karena dia itu menyukai video saya. Nah, ketika saya mengupload video kedua, maka orang itu kemungkinan 80% akan menonton kembali. Kenapa? Karena dia itu satu frekuensi dengan kita. Tapi kalau misalkan teman-teman beli subscribe misalkan, kalian teman-teman ngupload lagi video kedua, maka mungkin hanya 20% orang itu akan menonton kembali. Kenapa? Karena itu bukan frekuensi mereka, karena itu bukan tontonan mereka. Mungkin mereka sukanya di bidang masak, tutorial masak atau tutorial mancing dan sebagainya. Jadi itu di situ pentingnya subscribe alami. Katanya susah untuk dapat 1000 subscriber. Iya, memang susah. Kita akui karena kita itu bukan public figure, memang susah. Tapi kalau kita konsisten, pertama konsisten, kedua thumbnail yang kita berikan itu bagus atau bisa menarik perhatian. Karena kalau kita beli sebuah produk, sebelum kita melihat produknya, kita lihat dulu merek atau kita lihat dulu luarannya. Nah, begitupun di YouTube. Sebelum kita melihat isi dari videonya itu, kita lihat dulu tampilan awalnya, thumbnailnya itu.
Nah, nanti akan saya buatkan video tutorial cara membuat thumbnail yang baik dan benar dan bisa menarik perhatian. Nanti saya buatkan. Nah, untuk yang ingin mendapatkan 1000 subscriber yang cepat, saya sudah buatkan videonya. Nanti lihat di videonya. Saya sudah buatkan cara cepat mendapatkan 1000 subscriber, dan ini alami dan tidak untuk beli dan lain sebagainya. Saya tampilkan nanti. Saya sudah buat videonya. Bagaimana dengan jam tayang? Nah, ya, pengalaman saya di YouTube ketika subscribe-nya sudah nyampe 1000, syarat subscribe sudah nyampe 1000 subscriber, tapi jam tayangnya masih 2000, padahal harusnya 4000. Kenapa? Wajar, karena biasanya teman-teman yang nonton itu nggak lebih dari, bukan nggak lebih ya, ada sih yang lebih, cuma rata-rata kalau video kita biasa-biasa aja, tidak menarik perhatian di dalamnya, paling 2 menit itu udah syukur. 2 menit aja itu udah kehitung banyak. Kadang cuma klik thumbnailnya bagus, pas isinya udah editannya biasa aja, kontennya kurang bermutu dan lain sebagainya, mereka akan scroll dan pindah channel nantinya. Maka selain thumbnailnya yang bagus, isi daripada kontennya juga harus bagus. Oke, jadi itu guys. Oke, saya bacakan lagi selanjutnya. Kak, konten yang cocok di tahun 2022. Oke, sekarang kita sudah masuk di bulan Februari. Konten yang cocok di tahun 2022. Mungkin kalau sebelumnya podcast, banyak orang yang pakai podcast. Kalau podcast itu, kalau kita hanya podcast dengan teman atau dengan orang yang biasa aja, tidak berpengaruh atau tidak, ya biasa aja, itu akan sulit untuk menaikkan rating channel kita. Tapi kalau misalnya podcast dengan orang yang ide itu dianggapnya public figure atau misalnya berpengaruh, nah itu bisa cepat. Ya wajar kalau misalkan channelnya Deddy Corbuzier selalu trending kalau podcast. Kenapa? Ditambah channelnya sudah besar, Deddy Corbuziernya juga sudah punya nama, yang diundangnya juga ini berpengaruh. Nah, wajar ketika selalu trending, walaupun hanya sebatas podcast saja. Tapi kalau di video, kalau podcast sih mungkin jarang yang trending, hanya itu aja. Kalau konten apa ya? Sebenarnya semua konten juga semua konten juga punya potensi masing-masing. Setiap tahunnya itu bisa, kalau misalkan teman-teman suka game permainan, bisa dengan upload FF, karena FF itu banyak yang diminati oleh bocil-bocil. Biasanya bocil-bocil itu kalau nonton itu, kalau belum sampai selesai terus aja nonton. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Bisa FF, atau misalkan reaction kayak channel saya boleh reaction, atau misalkan tutorial. Biasanya kalau tutorial itu, kalau belum nyampe apa yang dibutuhkan, pasti akan ditonton terus sampai habis. Kalau tutorial, begitu tutorial masak, tutorial YouTube, tutorial ngedit, tutorial cara pokoknya sebagainya. Intinya buat video, buat konten yang kalian suka dulu. Kalau kalian sudah suka dengan konten itu, merasa itu adalah image kalian, merasa bahwasanya itu adalah passion kalian, maka di video-video selanjutnya kalian akan merasa nggak terbebani gitu kan. Kalian misalkan suka musik nih, oke, kalian suka musik, suaranya bagus atau misalkan dan sebagainya, oke, kalian bisa cover walaupun itu perizinannya agak sedikit sulit. Kalian misalkan hobi mancing, nah itu bisa dibuat konten, karena banyak juga orang yang hobi mancing juga selain teman-teman. Jadi intinya saran saya, buat konten yang kalian suka dulu. Kalau kalian sudah suka dengan konten itu, maka kalian membuat konten berikutnya itu nggak terbebani, ya guys. Kalau kalian suka makan misalkan, ya bikin konten makan. Banyak kayak konten channelnya Nek Carlos, terus banyak dia tentang makan keliling Indonesia kan. Misalkan di kota, di tempat anda ada makanan atau bakso atau alias sebagainya yang rame, oke, kalian review ke sana gitu kan. Nah, pasti banyak yang nonton. Nanti dapat endorse juga nanti teman-teman, kalau misalkan beruntung. Berapa menit? 9. Selanjutnya
Kak, cara apa ini? Cara buat video reaction yang bebas klaim hak cipta. Oke. Ini berawal dari pengalaman saya membuat video reaction. Awalnya saya juga ada yang kena klaim hak cipta, copyright. Setelah dari pengalaman tersebut dianalisis, dipilih dan dipilah juga video yang harus kita reaction. Nah, akhirnya seenggaknya ketemu bahwasanya kalau teman-teman pengen reaction satu, kalau musik misalnya si videonya itu, si musiknya di cut atau di pause itu maksimal itu 30 detik, maksimal 30 detik. Kalau pengen lebih aman itu 25 langsung pause. Jadi kalau misalkan musik misalkan kalian dengerin 25 detik langsung pause atau langsung cut gitu kan. Jangan kelamaan. Kalau misalkan nanti lebih dari 30 detik, itu pihak YouTube itu atau pihak yang punya hak cipta itu bisa ngedetek gitu kan, bahwasanya itu adalah video mereka gitu kan, karena itu adalah punya mereka gitu kan. Kita juga harus ngerti ke situ bahwasanya video itu bukan video kita, maka kita harus pakai cara itu. Minimal 25, maksimal 30, tapi kalau pengen lebih aman 25 udah. Kedua, kalau pengen teman-teman bebas dari klaim hak cipta, itu harus banyak ngomong, harus banyak bicara. Antara kalau misalkan musik nih, kalau misalkan video musiknya itu misalkan 4 menit, usahakan kalian sampai 10 menit. Jadi antara musik atau antara yang kita reaction dengan reaction kita itu lebih banyak reaction kita. Jadi lebih banyak yang kita omongkan daripada yang ada di musik tersebut, ada yang ada di lagu tersebut. Ya kan? Karena di aturan persyaratan reaction juga kan di YouTube seperti itu. Jadi jangan kebanyakan mendengarkan, tapi harus, kalau mau reaction harus banyak berbicara gitu kan. Terserah mau itu mereaction tentang lagunya, isi dari lagunya, baik itu dengan video klipnya, pokoknya bebas, pokoknya yang penting kalian jangan diem, itu aja. Mau itu reaction suaranya, reaction kepribadiannya, tapi dia sarankan jangan toksis ya, jangan jangan ada unsur sara atau unsur lain sebagainya gitu kan. Kalau mau kritik yang membangun, kalau mau kritik mau, jangan kritik yang menjatuhkan gitu kan, karena kalian hanya sebatas reaction atau komentar doang gitu kan. Jadi itu cara membuat video reaction yang aman. Tambah lagi kalau pengen video reactionnya itu banyak yang nonton, apa nih lagu, misalkan ada yang buat album baru atau misalkan single baru, kalian harus cepet-cepet ambil itu, langsung di reaction, jangan kelamaan, karena itu banyak youtuber lain juga yang di bidang reaction itu nanti ketinggalan. Itu tipsnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Kak, pendapatan kakak di YouTube berapa selama di YouTube? Oke, kalau kita berbicara pendapatan ini sangat sensitif sekali ya. Mungkin teman-teman banyak yang termotivasi masuk di YouTube itu kenapa? Karena mungkin melihat youtuber yang lain yang katanya pendapatannya 1 bulan misalkan jutaan, belasan, puluhan, ratusan, bahkan ada yang miliaran gitu kan di YouTube hanya dalam satu video saja gitu kan. Kalau pengalaman saya di YouTube ada sebenarnya, cuma ya ini sih takut dikata sombong atau privasi. Pokoknya ada, cukuplah gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung di YouTube, yang mau terjun di YouTube, yang konsisten, terus boleh itu menjadi sebuah motivasi, tapi kita juga harus sadar bahwasanya kita berangkat dari nol. Kita berangkat dari bawah. Kalau misalkan hanya penghasilannya hanya beberapa, mungkin per bulan ratusan atau bahkan jutaan gitu kan, ya itu syukuri saja dan konsisten. Jangan hanya karena lama sedikit atau kecil jadi udah, enggak. Semakin hari semakin harus semakin berkualitas video teman-teman, biar banyak yang nonton, view-nya banyak, AdSense yang masuknya banyak, bahkan nanti untung atau syukur-syukur teman-teman kalau sudah besar channelnya bisa mendapatkan endorse dari brand-brand lain sebagainya gitu kan. Karena penghasilan YouTube bukan hanya di AdSense saja, bisa di endorse, bisa di partner dengan
produk lain gitu kan, bisa jadi brand ambassador juga kalau teman-teman secara kepribadiannya bagus untuk dibuat brand ambassador gitu kan. Jadi banyak jalan gitu kan. Bahkan kalau sampai viral, benar-benar viral, kalian bukan hanya di YouTube nantinya terkenalnya, tapi terkenal di televisi ataupun bahkan di semua alam jagat maya gitu kan. Oke. Intinya kalau ditanya berapa, saya tidak bisa menyebutkan nominalnya, tapi yang penting cukup lah atau ada gitu kan. Karena YouTuber itu, menjadi seorang YouTuber itu bebasnya kenapa? Kalau misalkan kalian pekerja, mungkin bangun harus pagi, berangkat ke kantor jam 7 atau berangkat ke pekerjaan jam 7, pulangnya jam 5 rutin kan. Tapi kalau menjadi YouTuber, kalian misalkan bangun jam 10, apakah ketinggalan kalian jadi YouTuber? Enggak. Apakah kalian ketinggalan atau bakal dipecat dari YouTube? Enggak dipecat dari pihak YouTube-nya. Tetap yang penting kalian punya karya, punya produk yang bisa punya produk atau karya yang bisa yang bisa ditawarkan kepada netizen, kepada masyarakat dunia maya. Jadi intinya seperti itu. Tenang aja, yang masih merintis, yang masih di bawah atau yang masih berjuang untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, jangan berkecil hati, harus tetap semangat. Selanjutnya, alat yang digunakan saat membuat video. Sebenarnya kalau saya sih hanya video reaction ya. Jadi kalau bukan hanya video reaction sih, kalau mungkin kebutuhannya reaction hanya kamera, ya kamera HP juga cukup sebenarnya. Kalau sekarang itu kamera HP juga sudah bagus-bagus. Kamera, terus kalau pakai clip on atau pakai mikrofon ya, penggeras suara, lebih baik gitu kan. Tapi kalau misalkan video vlog lain sebagainya selain kamera, ya bisa menggunakan agar lebih bagus gitu, gimbal atau misalkan mikrofon yang bluetooth itu kan, biar jauh tapi tetap kedengeran gitu kan. Sebenarnya kalau alat itu tergantung kebutuhan kita kontennya apa. Kalau kontennya hanya podcast, mungkin tempat. Kalau hanya podcast misalkan kursi yang terus background yang bagus gitu kan ya. Kalau misalkan belum ada ya sederhana aja, yang penting isi kontennya aja, pencahayaan itu aja sih. Tapi kalau vlog, mungkin kalau vlog lebih rumit karena banyak noise yang masuk, sehingga harus ada kayak semacam mikrofon bluetooth gitu supaya tidak ada suara-suara yang masuk, supaya terfokus kepada suara teman-teman aja gitu kan. Jadi kalau alat itu sebenarnya untuk kamera bagus sebenarnya pakai kamera kalau kalian sudah mampu di situ, tapi cukup modal handphone saja, kamera handphone saja itu saja sudah cukup, sudah lumayan, sudah bagus gitu kan. Yang penting pada saat pengeditan yang harus ekstra ngedit gitu kan kalau vlog. Selanjutnya Kak, kalau edit yang digunakan apa? Banyak sebenarnya. Aplikasi Editor, aplikasi untuk membuat sebuah video yang lebih bagus itu banyak. Tapi kalau kita menggunakan KineMaster. Kenapa KineMaster? Ya lebih simpel aja di handphone gitu kan. Tapi kalau misalkan pakainya PC, kita biasa gunakan Adobe Premiere sih. Ya itu pun juga lebih simple, sebenarnya lebih simple. Sebenarnya banyak sekarang itu website atau misalkan aplikasi-aplikasi yang buat editor itu kan, buat editor. Tapi yang direkomendasikan, bukan rekomendasikan ya. Ya mungkin kalau menurut saya sih yang lebih mudah KineMaster. Tapi awas jangan pakai yang ada watermarknya juga. Banyak kok yang nanti saya buatkan cara edit ya, cara edit video menggunakan KineMaster. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih mahir, nanti dibuatkan videonya kalau misalkan dibutuhkan. Kayak kalau teman-teman sudah mahir ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita sama-sama yang belum bisa edit ya, yang belum bisa edit ya, kita sama-sama belajar gitu kan. Kenapa? Karena sukses itu jangan hanya mau sendiri. Sukses itu harus bareng-bareng biar semuanya merasakan gimana sih enaknya, gimana sih sensasinya mendapatkan cuan di YouTube gitu kan. Karena
saya juga awal-awal merasa gak mungkin lah gitu kan, saya juga berada di pelosok gitu kan, gak mungkin jadi YouTuber. Ya seiring dengan berjalannya waktu, kenapa tidak, karena sekarang ini dengan adanya internet, dengan adanya digital, yang transformasi digital yang semakin canggih, bukan hanya orang-orang yang sudah punya pamor saja yang bisa sukses, bahkan orang-orang yang biasa aja, dan bahkan orang-orang yang bahkan orang yang punya kekurangan, yang kita anggap punya kekurangan, justru mereka biasanya menjadi sebuah kelebihan gitu kan. Jadi berkarya itu sekarang sudah sangat luas dan sudah banyak, sudah tidak terbatas untuk berkarya. Kita tidak bisa berkarya di lain tempat, cukup kita dengan membuat video, karya kita dibuatin video, kita upload, banyak orang yang suka, kenapa tidak gitu kan. Jadi buat teman-teman, ayo kita sama-sama berkarya di YouTube, berkarya di sosial media. Kenapa? Karena ini sekarang sudah zamannya. Sudah zamannya sekarang itu orang berkumpul di sosial media. Oke, guys, kita lanjut ya. Kata repeat ya. Nih ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kayaknya ini teman-teman yang nonton video kita yang pas vlog di Baduy. Kak boleh ceritain Baduy itu di mana? Gimana aja adatnya? Oke, selain kita tadi membahas tentang YouTuber, tentang menjadi YouTuber ya, ini ada pertanyaan terkait dengan budaya. Apa-apa kita jawab aja. Teman-teman yang tadi yang tanya, Baduy itu terletak di Kabupaten Lebak ya, tepatnya di Kecamatan Leuwi Damar, desanya Desa Kanekes atau di Provinsi Banten. Teman-teman yang dari luar Provinsi Banten, kalau yang dari contoh misalnya dari Jakarta mau ke Baduy, itu bisa menggunakan beberapa alternatif bisa menggunakan berbagai alternatif untuk nyampe ke sana. Kalau menggunakan komuter lain, kereta listrik, bisa dari Jakarta, dari Tanah Abang langsung turun di stasiun akhir, stasiun Rangkas Bitung. Itu nggak nyampe 20.000 ongkosnya. Itu murah sekali. Dari Tanah Abang turun di stasiun akhir. Nah dari situ teman-teman bisa menggunakan mobil angkutan umum, bisa nyampe ke Ciboleger terminal akhir yang sebelum pintu masuk ke Baduy itu, sekitar 25.000 atau 30.000 ongkosnya itu 30.000. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Baduy, nah itu kalau misalkan mau langsung menggunakan mobil pribadi juga itu lebih cepat masuk tol gitu kan, lebih cepat. Nah jadi Baduy itu ada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Ini salah satu budaya yang masih kental memegang teguh adat istiadatnya dan tidak tercampuri oleh hal modern. Karena Baduy itu ada dua, ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Kalau Baduy dalam itu mereka sudah mulai transisi, bahasanya, mulai gaya dan lain sebagainya tuh mengikuti kaum modern pada umumnya. Tapi kalau Baduy dalam itu benar-benar memegang teguh adat istiadatnya gitu kan. Kalau di Baduy luar kita masih bisa foto-foto, masih bisa selfie, video, wawancara juga masih bisa gitu kan. Tapi kalau di Baduy dalam kita lebih nggak boleh, karena aturannya seperti itu. Menggunakan ada yang alat-alat elektronik yang masuk ke Baduy dalam juga nggak boleh. Di Baduy juga dari pakaiannya juga yang membedakan Baduy dalam sama Baduy luar itu, kalau Baduy dalam itu mereka menggunakan kostum ya, pakaian putih, bajunya putih, nanti ada gambarnya. Editor siap-siap menyiapkan gambarnya. Nanti ada gambarnya putih, bajunya putih, terus pakai, laki-laki juga kayak pakai samping atau rok gitu ya, segini. Siapkan aja gambarnya. Kalau Baduy luar itu menggunakan hitam-hitam dan pakai ikat kepala itu. Banyak sih kerajinan yang ada di sana, bisa tenun juga, mereka menenun gitu kan.
baju-baju yang dipakainya itu hasil dari tenun mereka sendiri. Jadi benar-benar sandang pangan papan itu mereka dari alam gitu kan, yang tapi mereka bisa bertahan hidup ya. Kenapa? Karena orang tua kita dulu juga seperti itu gitu kan, walaupun kita tidak tidak tersentuh dengan hal modern, justru mereka akan lebih hidup sehat gitu kan. Itu sih sekilas yang saya tahu suku Baduy. Nanti kalau teman-teman punya rekomendasi tempat untuk di vlog, khususnya sih tempat budaya, karena saya tuh lebih senang ketika adventure atau ketika berwisata ke tempat-tempat budaya. Kenapa? Karena bukan hanya sebatas kita untuk hiburan atau kita untuk berwisata saja. Ada edukasi yang kita dapatkan, ada pengalaman, ada wawasan baru yang kita dapatkan. Nah, ini sangat berharga. Ini sangat berharga. Bukan hanya kita tahu dari sejarah saja, bukan hanya tahu kita dari ruangan segi 4 saja. Kita bisa terjun observasi ke tempat itu hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang belum ke Baduy silahkan, karena ini adalah warisan budaya yang jarang sekali kita temui, hanya satu-satunya di Provinsi Banten, bahkan mungkin di dunia hanya satu-satunya. Baduy itu artinya pedalaman. Bahkan di suku Arab juga dulu ada namanya bangsa Baduy gitu. Baduy itu adalah orang-orang pedalaman gitu kan. Jadi ini ada Baduy. Teman-teman, pokoknya kalau mau ke Baduy itu harus siap-siap capek aja, karena harus jalan kaki, nggak boleh pakai motor, nggak boleh pakai mobil. Hanya mobil atau motor atau kendaraan itu bisa masuk, nggak bisa masuk sampai perbatasan saja, sampai bibir, sampai gerbang masuknya saja. Kalau sudah masuknya biasa latihan jalan saja. Treknya enak sebenarnya, jalannya enak, cuma ya nanjak sedikit sih, itu hal yang sudah biasa, wajar lah karena berada di pegunungan begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita cari-cari dulu ya, kita scroll dulu. Kak, buat konten makan, buat konten makan enggak, soalnya ini di channel saya ini nggak terlalu campur juga sih. Itu ide bagus buat teman-teman yang menjadi YouTuber pemula yang menggunakan konten makan, konten masak juga bagus. Banyak loh, misalkan orang kan banyak sekarang yang nggak tahu cara masak air, yang nggak tahu cara bikin kopi, ada tutorialnya di YouTube gitu kan. Kalian aja buat tutorial cara masak air biar matang gitu kan. Pokoknya karya kalian lah dibuat di YouTube. Atau review makan-makan di tempat kalian mana yang rame, misalkan bakso, lapa, atau misalkan sate gajah yang pokoknya yang rame-rame pokoknya. Nah, itu bisa direview, atau misalkan pokoknya banyak. Pokoknya saya rekomendasikan kalau mau nonton video review makanan itu Nekaros itu, dia itu awalnya itu saya ngikutin dia itu pas awal-awal dia nge-review, cuma review nasgor doang, review nasi goreng, viewsnya banyak. Nah, akhirnya dia sekarang keliling Indonesia, diundang ke Bali sama satu restoran gitu kan, buat hanya untuk buat review saja gitu kan. Ditempatkan di hotel, punya transport, dikasih transport, disuruh review juga gitu ya. Ini ada bonus tersendiri sebenarnya. Kalau saya bikin review itu, aduh, kayak kurang ini. Jadi yang mau bertanya silahkan di DM ya, DM Andi_Sepudin98. Nanti kita dikumpulkan, nanti bukan setiap minggu sih, nanti kalau ada waktu kita bikin video seperti ini lagi, kita sambil santai-santai saja tuh. Oke, nanti ya saya cari-cari dulu, saya scroll karena banyak pertanyaan yang masuk.
Kalau saya sih merasa ya seneng kalau misalkan teman-teman ada yang termotivasi untuk masuk di YouTube atau gabung di YouTube karena ingin berkarya. Kalau misalkan motivasinya karena cuan, mungkin kalau misalkan teman-teman motivasinya itu dan teman-teman tidak tercapai itu, teman-teman akan meninggalkan gitu kan, akan tidak berkarya lagi. Tapi kalau kalau motivasinya masuk atau gabung di partner YouTube itu karena ingin berkarya, ya tidak, cuan itu hanya sebagai bonus saja, hanya sebatas bonus saja ketika tidak mendapatkan, ya karena akan tetap berkarya gitu kan. Beda halnya dengan motivasi yang karena ingin mendapatkan cuan itu. Sekarang itu YouTuber itu sudah menjadi sebuah profesi. Ketika ditanya di draft profesi Anda apa? TNI, Polri, PNS, misalkan guru atau misalkan perawat, YouTuber. Jadi udah masuk sekarang, udah masuk di list profesi. Ya secara tidak langsung ya memang benar. Kita bekerja di perusahaan YouTube itu mempunyai karya, mempunyai produk yang diberikan kepada masyarakat. Itu apa produknya? Video. Nah, video-video atau konten-konten. Nah, kita yang buat videonya kita jual. Kita kerja sama gitu kan, kita sama dengan pihak itu. Ya sama aja, nggak ada bedanya dengan kita kerja di suatu perusahaan misalkan mengeluarkan produk makanan, kita kerja sama dengan mereka, kita buat dan akhirnya membuat produk makanan, bisa terbentuk produk itu. Ya sama aja sebenarnya, cuma bedanya kalau misalkan di perusahaan kita harus bangun pagi, pulangnya teratur, dan kalau YouTube itu bangun jam 10 juga nggak bakalan dipecat dari pihak YouTube, tenang aja, aman. Kalau masalah cara mengatur supaya CEO atau misalkan lain sebagainya, banyak youtuber lain yang sudah upload video tersebut. Saya sih nggak bikin video itu karena sudah banyak youtuber yang buat video itu, baik itu menggunakan aplikasi Tubadi. Aplikasi Tubadi itu aplikasi supaya kita dikenal, supaya kita itu tahu kata kuncinya. Contoh kita misalkan mau membuat video tutorial mancing misalkan. Nah, itu nanti dari pihak Tubadi itu dari aplikasi Tubadi itu kita dikasih tahu, nih judulnya seperti ini nih. Kompetisinya berapa persen misalkan. Ya, yang punya judul seperti itu nanti diarahkan sama aplikasi, namanya aplikasi Tubadi. Kalau misalkan penjelasan lebih rinci, cari aja di channel youtuber lain, ada aplikasi Tubadi. Bahkan kita untuk tag dan sebagainya juga dikasih tahu gitu kan. Kalau misalkan cara masak, nanti ada tag-tagnya dikasih tahu sama Tubadi, tinggal kita diklik aja gitu kan. Nah itu penting, adanya tag atau hashtag atau misalkan judul yang ada kata kunci itu penting. Kenapa penting? Karena ketika orang mencari, supaya video kita yang pertama muncul, kalau orang yang mencari. Beda halnya dengan youtuber yang sudah besar, tidak perlu menggunakan kata kunci, cukup judulnya itu misalkan O atau cukup judulnya itu P. Kenapa? Karena orang yang nonton itu bukan hanya lagi melihat dari CEO atau misalkan dari kata kunci tersebut, tapi mereka lebih ke cari di channelnya, karena mereka biasanya sudah menjadi subscriber aktif dan subscriber yang fanatik gitu kan. Setiap upload video ada notifikasinya, walaupun nggak lihat judul lagi, langsung klik aja gitu kan. Biasanya kalau yang seperti itu yang sudah besar. Berat 11 karat nih 30. Guys, nggak kerasa kita sudah 30 menit menemani teman-teman. Sok mangga yang mau bertanya masih pokoknya nanti yang masuk di DM, Andi_Saifuddin 98, nanti kita
kapan-kapan kita akan bahas lagi. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Subscribe, terus misalkan share kalau misalkan dikira ini adalah bermanfaat, atau like juga. Suka-suka teman-teman bisa menyalakan lonceng notifikasinya agar video-video berikutnya bisa langsung cepat tersampaikan gitu kan. Karena hal-hal baik itu jangan dibuat lambat. Kalau sudah ada lonceng notifikasinya kan cepat ke teman-teman gitu. Sebenarnya cara trik kita untuk supaya orang subscribe itu beragam sebenarnya. Bahkan orang yang YouTuber yang nggak pernah minta orang untuk subscribe itu ada, tapi subscribe-nya tetap banyak. Kenapa? Karena orang lain itu dengan hatinya dia sendiri tergerak gitu, hatinya tergerak untuk subscribe, hanya untuk mengklik tombol merah, dan itu 1 detik doang sebenarnya, 1 detik yang bisa berefek ke yang punya channelnya tersebut. Mungkin kalau YouTuber itu sangat susah untuk diminta subscribe, tapi kalau misalkan hanya penonton itu dia kalau tergerak hatinya gampang gitu kan. Kak, kalau kita buat video lirik tapi dari lagu orang lain, gak pakai kena klaim? Tentu kena klaim. Walaupun kita nggak pakai videonya tapi kita pakai audionya, tetap kita kena klaim. Misalkan videonya diambil, audionya diambil, terus kita edit, dibuat lirik gitu kan, tetap kena klaim. Kenapa? Ya ini namanya itu karya orang lain, kita nggak mengubah isinya, hanya mengubah videonya saja. Tetap musiknya mereka punya hak cipta kan, terus yang nyanyinya, lagunya gitu kan, tetap kena klaim. Tapi kalau misalnya kalian hanya ngejar subscribe, bisa aja nanti setelah mencapai 1000 dihapus lagi videonya, semua ganti sama video original. Tapi pekerjaan 2 kali kalau menurut saya seperti itu. Kecuali dalam waktu 1 minggu bisa 1000 subscribe, nggak apa-apa. Masalahnya kan nggak mungkin seminggu, itu pekerjaan 2 kali. Berarti 15. Hah? Berarti 15. 15. Kalau tidur 5 berarti. Raja Maroko datang. El. Oke guys, kita scroll lagi ya, kita cari pertanyaan-pertanyaan yang siapa tahu ada pertanyaan yang menggelitik, yang bisa yang bisa menghangatkan suasana. Wawancara iya. Raja Maroko. El. Sapadore. Terus saya mau ikat ya. Ini guys, ini video no cut no edit ya. Jadi sambil cari-cari scroll pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM, kita nggak di-cut ya. Mungkin pertemuan berikutnya kalau pertanyaan banyak kita sambil giveaway juga sebenarnya. Giveaway panci. Giveaway, siapa tuh kalian dapat panci, dapat apalagi kompor gitu kan. nanti diagendakan. Pokoknya sekarang hari apa? Sekarang hari Senin. Kita upload dari sekarang hari Senin, tapi nggak tahu uploadnya hari apa. Pas buat video hari Senin. No cut no edit. Ada pertanyaan lucu. Kak, kenapa kuda
Kuda yang masuk kamar, kuda kan kakinya 4. Kenapa pas masuk kamar mandi kudanya jadi kakinya 3? Ngaco, kita bahas youtuber malah mas kuda. Kenapa? Kuda kakinya 4. Saya ulang ya. Kenapa kuda kan kakinya 4, tapi pas masuk kamar mandi kakinya jadi 3? Apa? Oh, karena pas di kamar mandi kan dia kencing, ya nggak? Terus kakinya ngangkat 1. Gitu nggak sih? Belas. Kan 20. Kalau TikTok sih nggak tahu sih. Kalau TikTok saya nggak tahu. Nggak tahu sih pendapatannya dari mana, nggak tahu. Kalau Instagram kan dari endorse ya, terus brand ambassador juga banyak yang dari Instagram. Kalau TikTok saya sih nggak tahu sih. Ya kalau teman-teman hobinya di TikTok, berkarya di TikTok juga nggak apa-apa. Karena berkarya di media sosial itu bebas di mana saja. Asalkan konten-kontennya dapat diterima oleh masyarakat, oleh netizen. Asal konten-kontennya itu ya syukur-syukur bermanfaat, berfaedah, walaupun unfaedah juga minimal bisa diterima. Enaknya kalau kontennya berfaedah itu walaupun sedikit yang nonton ya minimal teman-teman bisa memberikan manfaat kepada sedikit orang. Udah 40 menit kita guys, udah nggak kerasa ya. Udah 40 menit ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semuanya. Nyalakan lampunya Jor. Jadi semua itu nggak instan guys, nggak instan. Kita dimulai dari 0. Kalau belinya 10.000 dapat 10.000, dapat 1 liter, nggak gitu maksudnya. Kita dimulai dari 0, step by step, selangkah demi selangkah, supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Kalau kita hanya diam di tempat, ya monoton gitu kan, nggak ada kemajuan. Tapi walaupun kita hanya satu langkah, walaupun langkahnya kecil, tapi tetap itu masih dihitung ada kemajuan. Gak apa-apa, 1 hari 1 subscribe, 1 hari 1 subscribe, berarti butuh 1000 hari untuk dapat 1000 subscribe. Tapi nggak gitu. Bulan pertama emang masih susah kalau videonya original, tapi kalau sudah bulan kedua, bulan ketiga, pihak YouTube juga merekomendasikan video kita, tenang aja. Mungkin kalau misalkan subscribe kita masih sedikit, video yang kita upload masih 2 atau 3 video, itu pun masih random, ya pihak YouTube juga sulit untuk merekomendasikannya. Tapi kalau kita misalkan konsisten di video yang satu tema, misalkan apa ya, FF misalkan, videonya ya tentang FF aja, FF, nanti juga pihak YouTube juga merekomendasikan video kita. Tapi kalau misalkan kita hari ini upload FF, besok makan, besoknya mancing, besoknya misalkan traveling, besoknya review hotel, besoknya bingung juga sebenarnya. Ini arahnya kemana nih si konten kreatornya gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-temannya ada nih satu konten yang rame juga sih yang nonton, kalau mau ada Ome TV. Jadi kalian gampang gitu sebenarnya. Kalian misalkan cuma direkam layar, baik itu di handphone atau di laptop kalian, rekam layar. Setelah rekam layar, upload. Syukur-syukur misalkan kalian ketemu sama YouTuber lagi di Ome TV-nya, atau misalkan sama orang-orang luar selain kalian belajar untuk bahasa Inggris,
English language English berbahasa Inggris, tapi teman-teman juga bisa kenalan silaturahim dengan orang Jerman, orang Rusia, Ukraina atau Afrika Selatan. Mungkin nanti kalian merasa lebih pede atau lebih gimana gitu. Kenapa? Karena kalian bisa bersilaturahim bukan hanya dengan orang Indo saja plus 62, tapi bisa bersilaturahim dengan orang-orang yang ada di luar sana. Omet TV bagus, banyak orang yang masuk YouTuber di Omet TV itu dan viewersnya banyak-banyak. Saya sih punya rencana juga mau dibuat, mau masuk di chat di konten itu, tapi belum kesampaian aja. Kenapa? Karena ya bahasa Inggrisnya masih kurang, masih lemah, masih ecek-ecek lah. Kalau misalkan kita ketemu sama orang Indo lagi nggak ada yang bukan ada yang spesial ya, biasa aja gitu, karena kita mau belajar bahasa Inggris. Berapa menit, Cor? 4 sajam ya, Cor? Terus Yang trending itu sekarang Torik ya, masih Torik ya kalau biar yang pertanyaan kayak sonor kan. coba jelas. Di post lah, live di post orang tekan jatan aja post Ini dijin seberapa menit videonya? 12. boleh. Sebetulnya Hai lihat katinya udah dia super. Ngahelang. coba dulu. Orang ai katinya kan. dari mana ya? Wah, mana tuh lah gua Tidak, hang suri ba. Oke guys, kita lanjut lagi. di Meksiko tadi. Emang asup tadi? Target. Why? Bicara. Gimana sih caranya biar dapat endorse? Sebenarnya kalau pengen dapat endorse itu ya, orang yang bukan gitu ya, produk atau perusahaan yang membuat yang endorse kita itu biasanya satu frekuensi atau satu alur dengan kita. Contoh misalkan nih, kita review kamera misalkan. Kita review kamera atau kita review alat-alat YouTuber. Nah, nanti juga unboxing dan sebagainya. Nanti banyak dari berbagai merek yang masuk gitu kan. Biasanya lewat email atau lewat partner lainnya seperti misalkan WA dan sebagainya, ingin di-review misalkan. Banyak seperti itu. Kalau misalkan kita kontennya masak, banyak orang yang ngirim panci, ngirim kompor, ngirim kulkas 2 pintu. Nah, karena itu nggak mungkin dong kalau misalkan dia kontennya review makanan, tapi yang dikirim misalkan pancingan, terus yang dikirim misalkan yang kayak gitu, nggak mungkin, karena nggak satu arah gitu.
Yang review hotel juga mereka kebanyakan dari endorse tersebut. Dari endorse tersebut. Caprak ya. Caprak. Oke. Mungkin di sini sih nggak ada yang nanya ya. Mungkin nanti ada yang nanya pada saat video ini diupload. Bang, Kak, Om, ini sebenarnya konten hari ini konten apa sih? Oke. Konten hari ini kita konten silaturahim. Silaturahmi bersama subscriberku gitu kan, dimanapun berada, karena belum pernah kita sesantai ini gitu kan, belum pernah sesantai ini kita ngobrol-ngobrol santai, tips dan trik bumbu dapur atau misalkan yang biasa orang nggak kasih tahu di YouTube, saya kasih tahu gitu kan. Karena nggak mungkin dong orang yang ngasih tahu benar-benar itu adalah kuncinya. Tapi kalau dengan saya emang nggak ada rahasia-rahasia. Semuanya apa yang saya tahu seputar YouTube kasih tahu. Pokoknya sama-sama berjuang, sama-sama berkarya supaya kita, ya kalau kita punya karya minimal itu sebagai catatan sejarah. Kalau kita pernah hidup di masa itu. Kalau seseorang tidak punya karya, maka tidak ada bukti sejarah kalau kita pernah hidup. Minimal kalau kalian, misalnya teman-teman sudah tidak ada, tapi ada karyanya, berarti bisa dikatakan, oh berarti si A ini pernah hidup, buktinya ada karyanya. Tapi kalau si B nggak punya karya selama hidupnya, ketika sudah tidak ada, yang benar si itu pernah hidup, mana karyanya gitu kan. Jadi ayo berkarya. Berkarya itu bebas. Berkarya itu dengan cara apapun. Bukan hanya matematika, kita pintar matematika, kita pintar hitung-hitung, itu karya kita, enggak. Orang yang bisa orang yang tidak pintar matematikanya, tapi dia pintar melukis, itu adalah melukis adalah sebuah karya. Melukis itu adalah sebuah keahliannya, gitu kan. Karena belum tentu juga orang yang pintar matematika pintar melukis juga, gitu kan. Kelihatannya bandel, kelihatannya brengsek, ternyata dia punya keahlian. Nah itu keahlian karya. Oke guys, berapa menit cor? 9 menit aja. Nanti kayaknya tambah opening, tambah closing, tambah Mau apa lo bayar cara? behind the scene. Oke guys, untuk video kali ini sebenarnya kita mau long match. Pokoknya selama kita pengen buat video itu video no cut, no edit terlama gitu kan. Sama YouTuber. Karena biasanya yang no cut no edit itu biasanya 16 menit, 17 menit, 25 menit, 30 menit. Kita pengen lama ya. Ya, kita targetnya berapa jam? Sejam. Kita targetnya sejam. Jadi karena pertanyaan sudah habis, bukan sudah habis sih, banyak pertanyaan-pertanyaan, cuma ada beberapa yang menurut saya nggak perlu saya jawab gitu kan, karena ini terlalu sensitif dan terlalu nggak pantas untuk dijawab saja gitu kan. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab semua, karena pertanyaan sudah dijawab semua, ya kita ngobrol-ngobrol aja. Yang penting kita tak capai target 1 jam, no edit, no cut. Pertama kali saya buat video seperti ini, video tanpa bahan, tanpa perencanaan. Ya, video tanpa bahan, tanpa perencanaan. Awalnya sih mau live YouTube selama 1 jam, tapi dipikir lagi kalau live itu takutnya apa ya, teman-teman punya pekerjaan tapi nggak enak kalau nggak nonton gitu, jadinya merasa mengganggu kan di waktu. Jadi nggak apa-apa, kita buat video aja bukan live. Karena saya juga mengertikan teman-teman, mungkin ada yang kerja, ada yang
sekolah atau ada yang lain sebagainya gitu kan. Tapi ada notifikasi di HP, The Share Channel mengadakan live streaming YouTube misalkan. Di samping kalian pengen nonton, di samping kalian harus bekerja, kan nggak enak gitu kan. Jadinya nggak live streaming YouTube. Loh bang, kok kepedean? Nah emang harus pede. Menjadi YouTuber itu harus pede. Kalau nggak pede nggak bakalan sukses. Confident, bukan begitu Bung? Dua menit deh. Genap. Ayo Raja Meksiko sini. Raja Maroko. Oke guys, ini bukan hanya saya saja sebenarnya di belakang layar itu banyak kan. Ini lagi tidur ini Raja Meksiko, Raja Afrika. Kayak aing kan baik. Aing bingung ke dia suruh. Nggak, pokoknya ini editor sudah dikasih PR berapa tadi? Disuruh nyantumin di kartu itu kan, yang video yang sudah diupload tadi sudah 1. Terus gambar Baduy tadi kan, perbedaan Baduy dalam sama di luar. Pokoknya tonton aja, kalau misalkan nggak ada berarti editornya males guys, nggak mau masukin. Tapi kan ini kok no cut no edit ya, berarti nggak usah diedit. Berarti teman-teman cari aja gambarnya. Coba absen dulu di sini, ada yang dari mana? Asik. Kalau live streaming mungkin seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman silakan komen di bawah ya. Sebutkan namanya dan alamatnya dari mana gitu kan. Biar saya tahu teman-teman dari mana saja gitu kan. Syukur-syukur kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahim secara langsung gitu kan. Karena memperbanyak silaturahim itu adalah hal yang bagus dan yang baik gitu kan. Ya. Guys, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Karena bukannya tak sayang, bukannya tak cinta, mungkin waktu yang memisahkan kita. Next video nanti saya coba, saya akan reaction, saya juga akan vlog, saya juga akan tutorial. Kalau tutorial sih kenapa saya jarang upload, karena menurut saya udah banyak sih youtuber juga yang upload tutorial tentang YouTube. Mungkin kalau pengen kalian lebih intens lagi pertanyaannya, bisa langsung tanya aja ke DM gitu kan, sekalian follow Andi Scott Sepudin 98. Gak usah sungkan-sungkan, akan saya fallback. Di fallback oleh YouTuber itu sangat hal yang sangat istimewa. Padahal saya pun hanya followersnya hanya 100 doang. Gak apa-apa, yang penting followersnya aktif, bukan dapat beli geng. Kalau dapat beli itu percuma. Followersnya misalkan 100.000, tapi kok nggak dapat endorse ya, ya wajar lah kalau orang dapat beli gitu. Oke guys, itu saja mungkin. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil, kalau nggak ada manfaatnya silahkan ditonton saja, nggak usah diambil. Yang penting kalian tonton sampai habis. Kalau kalian tonton sampai 1 jam, ini adalah amazing sekali, luar biasa sekali. Oke, kalau misalkan ini video ini dapat dukungan atau dapat respon yang baik, saya akan buatkan video lebih lama lagi, 2 jam atau 3 jam. Yang penting semuanya senang, saya senang, kalian senang, dimana-mana pun kita senang. Karena jangan hanya hidup itu jangan dibuat susah. Buat apa susah? Susah itu nggak ada gunanya. Oke guys, nggak usah banyak bacot nah. Oke, kita tutup nih. Oke, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf sekali kalau banyak kata-kata saya yang nggak enak atau nggak nyambung atau bikin loading teman-teman, ya emang inilah saya. Oke guys, see you di see you di video berikutnya. Oke, tripodnya goyang guys.